Saat ini kami masuk ke dalam Gua Batu Cermin dan kami dipandu oleh salah satu orang pemandu atau petugas di Batu Cermin ini. Mengapa deh? Ya silakan briefing dulu. Duduk yang baik dulu, dengar baik-baik pengarahan. Saat ini kami menerima pengarahan dari petugas sebelum kami masuk ke dalam Gua Batu Cermin ini. Dari atas nama petugas di sini saya ucapkan selamat datang dan selamat berhari Minggu. Ya, nama saya Kanisius. Tadi sebetulnya tadi tidak dipandu karena memang kalau grup besar gini biasanya kami diantar masuk dengan pembayaran ada dispensasi gitu maksud saya gitu. Tapi saya siap membantu untuk memandu karena saya juga kelahiran Ketang. Oh iya. Kepala sekolahnya masih keluarga dekat saya, Bapak Bini Batu. Oh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Gua Batu Cermin. Jadi supaya jangan hanya foto dan melihat dari sedikit informasi tentang gua ini. Dari penelitian awal tentang gua ini dilakukan tahun 1951 oleh seorang misionaris dari Belanda. Namanya Theodor Verhoeven. Ya, dia seorang pastor yang ditugaskan di Flores dan selama dia di Flores dia melakukan begitu banyak penelitian karena memang dia sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan alam. Dari hampir semua gua di seluruh Flores ditemukan oleh beliau, termasuk liang gua. Dari yang menemukan manusia kerdil di liang gua itu juga Verhoeven. Ya. Tadi ada sebuah kesimpulan besar yang pernah dibuat oleh beliau di liang gua ini, bahwa ribuan tahun di masa lampau gua ini berada di bawah permukaan air laut. Itu sejalan dengan sejarah Flores, karena sebagian besar Pulau Flores di masa lampau juga berada di bawah permukaan air laut. Dari di sini ada bukti, jadi dia temukan begitu banyak koral di kawasan 19 hektar Gua Batu Cermin ini. Lalu sebagian koral nanti kita bisa lihat di jalan masuk dan juga di bagian dalam gua. Lalu ada fosil. Di dalam gua ada dua fosil, fosil kura-kura sama kulit kerang. Dari itu yang menjadi bukti kenapa dia berkesimpulan bahwa gua ini dulu di bawah permukaan air laut. Cuman sayangnya referensi itu tidak menyebutkan angka tahun dan nama era, kira-kira kapan air laut itu surut dan batu ini naik ke permukaan. Hanya dia bilang ribuan tahun di masa lampau. Kemudian yang kedua, ini batu ini kandungan kapurnya sangat tinggi. Dari kelihatan keras tapi sebetulnya rapuh, agak lunak batunya. Dan mudah sekali pecah, sehingga kalau hujan itu air hujan itu tembus, bisa merembes tembus sampai ke bagian dalam gua. Dan biasanya rembesan itu akan turun bersama dengan kapur. Nah, kapur itu yang membentuk stalaktit dan stalagmit. Ya. Dari stalaktit tumbuhnya ke bawah, dari stalaktit tumbuhnya ke atas. Dari hasil dari terbentuk karena tetisan-tetisan kalsium pada musim hujan. Lalu 5 tahun terakhir ada dua gejala alam yang terjadi di sini. Satunya itu bertumbuhnya kristal. Jadi tiba-tiba kristal itu tumbuh di atas stalaktit dan stalagmit. Jadi kita bisa lihat begitu banyak pernak-pernik bagian dalam gua nanti kalau kita sorot pakai senter itu ada bling-bling kristal gitu. Lalu yang kedua, di salah satu dinding itu ada sebuah batu yang menyerupai seorang ibu lagi berdiri. Nah, mudah-mudahan ke depannya dia akan semakin jelas, tapi untuk sementara dia masih masih kabur, masih buram-buram, tetapi secara kasat mata kita melihat bahwa dia membentuk seorang perempuan lagi berdiri. Dan itu terbentuk karena tetisan kalsium juga. Jadi kita masuk ke dalam. Dari aturannya pertama, jangan buang sampah. Yang kedua, jangan merokok. Yang ketiga, jangan manjat ya. Ini ketuke. Oke, mari. Jalan. Kemon boy. Baik, saat ini kami masuk ke dalam gua. Kami harus masuk dan kami diperingatkan untuk tidak berbuat sesuatu yang melanggar aturan yang ada di sini. Baik, inilah rombongan SMA Negeri 1 Lelak kelas 12 IPS 2. Selamat siang.
stalagmit terbesar dan tertua. Ada 2 di sebelah kanan adik-adik. Ini termasuk stalagmit, ya, tumbuhnya ke atas. Ya, tumbuhnya ke atas. Jadi kelihatan dari sini seperti sebuah batu yang mati, tapi sebetulnya kalau kita naik ke sebelah atas nanti kita lihat bentuk-bentuknya itu menunjukkan bahwa dia masih bertumbuh. Masih ada kapur-kapur yang masih segar, cuman sudah mengering. Naik sebelum musim kemarau deh. Dari stalagmit, stalaktit, ya, proses pertemuannya itu namanya stalagnat. Lalu tempat pertemuannya itu disebut kolom. Kolom. Jadi kalau bola pasti banyak dalam itu hanya jadi sekedar informasi saja. Mari kita naik ke atas. Kalau mau foto silakan. Atau nanti baru foto lah. Setelah pulang baru. Baik. Sekarang rombongan menuju gua.